Halo guys, welcome back di channel YouTube gue lagi. Dan kali ini gue memutuskan untuk memulai bikin video YouTube lagi setelah mungkin 4 tahun yang lalu video terakhir YouTube gue. Dan di video ini gue mau review update dari mobil 86 Bright IDN setelah kemarin udah sempat di-review sama YouTube Garage Drift sama Ziko juga. Karena banyak juga yang nanya-nanya pengen lihat update mobil ini, dan akhirnya sekarang gue mau review sedikit, ngasih tahu ke kalian apa aja sih update yang ada di mobil ini. Dan sekarang kita lagi ngapain? Sebenarnya kita lagi prepare mobil buat next round drifting. Cuman sebelum itu di weekend ini ada acara di Elite, jadi mobil ini akan dipajang dan sekarang kita lagi dirapi-rapin dan disiapin. Oke, kita lihat aja mobilnya. Oke, ini dia mobilnya. Jadi mungkin kalian beberapa udah pada tahu mobil ini kita akhirnya pakai body kit Karma V2. Jadi ceritanya itu waktu itu gue sama Mas Eki lagi diskusi lagi ngobrolin nih, kayaknya dari tampilan mobilnya itu bodinya ada yang kurang gitu, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita bahas. Dan karena kita pengen sama-sama majuin industri lokal, karena di mobil itu udah banyak banget pakai parts lokal, contohnya kayak ban kita pakai GT Radial bikinan lokal, velg juga pakai HSR, produk lokal juga, dan beberapa fabrikasi 60% mobil ini bikinan lokal semua. Dan akhirnya kita ketemu lah sama body kit lokal, Karma Body Kit, dan thanks to Mas Kiki sudah support juga body kit Karma V2. Jujur nih, begitu mobil ini jadi turun di circuit drifting, bener-bener gue amazing, ngeliatnya keren banget. Di body kit ini tuh kita ada beberapa yang kita modifikasi juga, karena si kaki-kaki kita udah pakai wide strap, jadi roda itu bener-bener keluar banget dibanding 86 pada umumnya atau standarnya. Jadi body kit white bodinya dari fendernya dari si Karma itu dia terlalu masuk, kurang keluar. Karena di regulasi peraturan drifting itu ban itu nggak boleh lebih keluar dari fender, karena takutnya saat lagi drifting takut tersenggol, nanti ada kondisi yang naik. Dan akhirnya ban fendernya ini kita tambahin lebar, gue kurang tahu berapa sentimeter di overnya lagi. Itu kemarin dikerjain sama Ko Vincent di TC1. Dan jujur looknya jadi sangat agresif banget, jujur gue suka banget. Dan sisanya sih benar-benar Karma Fit, bawaan Karma Fit itu cuman fender aja yang kita rubah. Di sini nih yang gue suka banget tuh dari ini nih, dari fendernya, terus ini tuh di sini tuh kelihatan agresif banget sama ini tuh, jadi kelihatan kayak lancip banget. Dan ini ada yang kurang, nanti kita akan menambahkan ada apa ya bilangnya ya, fender fin atau fender apa ya, gue lupa lagi nama. Pokoknya nanti sini tuh ada kayak lebih kayak ada suatu spoilernya gitu, kelihatannya akan makin agresif lagi. Ini lagi dibuat beberapa hari lagi jadi. Oh iya, sama wingsnya Karma gue suka banget di sini, tentang Karmanya. Dan ini wingsnya tuh kelihatan agresif banget. Jadi di track tuh sebenarnya kalau di drifting speednya kan nggak terlalu kenceng kayak di Indo ya. Di track-track Indonesia sebenarnya wings tuh nggak terlalu pengaruh banget, kecuali mungkin dari bobot wings saya. Cuman ini kan kita requestnya bahannya yang enteng, dan memang dari Karmanya bikin tuh juga udah cukup enteng. Jadi kita pengen menjaga balance dari weight balance, si performance dari mesin sama mobilnya juga. Cuman dari looknya aja nih udah bikin mobil jadi tambah keren banget, dan pas banget lagi sama slogannya si Holy Wings Never Stop Flying. Masih keren. Oke, ini salah satu update juga dari tahun lalu. Bagian exhaust systemnya dari header sampai belakang itu semua kita coating lagi supaya panasnya tuh nggak terlalu keluar, karena kita drifting selalu RPM tinggi terus, dan kita nggak pengen temperatur mesin itu cepat naik. Jadi karena dari header sampai bagian knalpot itu kan panasnya besar sekali, tinggi sekali. Akhirnya kita coating supaya panasnya tuh nggak menyebar ke bagian mesin yang lainnya. Dan ternyata cukup terbukti bagus juga, karena temperatur mesin gue alhamdulillah nggak pernah naik ya, mungkin sekitar 80-an, paling tinggi juga cuma 90 derajatan. Jadi ya ini berpengaruh banget juga. Dan untuk bagian velg dari tahun lalu itu kita pakai HSR, dan itu special made dari HSR, kita custom ukuran. Dan karena tahun lalu gue pakai ban lebar 285, jadi velg belakang gue tuh kita bikinnya yang lebar 10,5. Itu pas banget di lebar 285. Cuma karena tahun ini kita pakai ban baru dari GT Radial, ukurannya 265, dan pas dipasang ke velg 10,5-nya itu beberapa kali kemarin sempat lepas. Jadi memang ternyata dari ukuran ban sama velgnya itu kurang sesuai. Dan untuk menyesuaikan ukuran ban 265-nya, akhirnya kita memutuskan untuk mengganti velg pakai yang lebarnya cuma 9,5 atau paling maksimumnya di 10. Tapi kedepannya kita sama HSR lagi mau ada project baru lagi, kita mau bikin velg
custom terbaru untuk di tahun ini, dan memang desainnya kita belum. Jadi kalau kalian ada ide desain yang cocok seperti apa untuk di mobil ini, boleh bantu share juga ya, komen atau kirim fotonya seperti apa, atau tulislah velgnya kira-kira yang mirip-mirip velg apa yang cocok di mobil ini. Yang mudah-mudahan kita coba bikin buat tahun ini, mudah-mudahan keburu. Jadi kemarin waktu di Kejurnas Round 1 gue sempat cobain ganti-ganti rasio mobil. Nah, karena track di Kejurnas Passion Drift kemarin itu initiate-nya tuh panjang banget, kemudian habis initiate panjang dari hairpin itu speednya drop banget, dan sisa itu tracknya cukup pendek. Dan sebenarnya itu rasio itu enak untuk start di awal kita pakai gear 3 kemudian turun ke 2. Nah, kemarin gue sempat coba ganti rasio dari 42 gue ganti ke rasio 65. Jadi artinya gearnya pendek-pendek, dan kenapa? Karena gue pengen coba, ini kan mobilnya gearboxnya 4 speed ya, H pattern bukan sequence, jadi gue startnya pakai gear 2. Karena gue lihat di drifter luar tuh di Formula Drift Amerika sama di Drift Master juga banyak mereka start dari gear 2, 3, 4. Nah, di initiate gue pengen coba pakai 4, kemudian pas di hairpin turun ke 3, jadi tinggal dorong doang hampir sama kayak sequence. Nah, cuman masalahnya kemarin begitu gue coba pakai 3 gear, begitu di high speed yang cukup tinggi, mobilnya tuh berasa banget ada getaran yang sangat besar banget sih vibrationnya. Nah, akhirnya gue nggak berani, gue ganti pakai final yang lama lagi. Jadi kemarin gue cuma pakai 2 gear doang, dari start gear 1, initiate gear 2, udah sisanya gear 2 terus. Cuman rasionya agak panjang dan gue agak kesulitan waktu di bagian track-track kecil setelah hairpin sampai finish. Nah, akhirnya kemarin kita coba cek, kita habis balancing si couple-nya, pakai takutnya kan kemarin vibration itu karena dari mesin gearbox sampai ke gardan belakang, takutnya ada yang kurang balance. Makanya kemarin kita bongkar lagi, ini kita habis balancing lagi, kemarin udah dihitung dan ini dipasang, mudah-mudahan getarannya hilang ya. Setelah ini kita belum coba sih, mungkin sekitar hari Rabu minggu depan gitu kita akan praktis di Lanut Hussein di Bandung, itu untuk acara Kejurnas Round 2. Di Mechanic Access lagi pada bongkar si gearbox, kemarin harus balancing nih, lagi mau dipasang lagi sebelum event Bandung. Weekend ini sekitar tanggal 8-9 itu ada acara di Elite, mobil ini akan dipajang di acara di Elite, dan nanti ada special guest yang akan datang juga. Mobil ini akan dipajang sebelahan sama ada special car juga dan special guest juga. Jadi buat kalian yang penasaran, nanti datang di acara Elite di weekend hari Sabtu Minggu ini. Nah, ini ada mobil Anin juga. Mobilnya sih aman aja, nggak diapain, dan sayang banget Anin buat round 1 kemarin nggak ikut, dan round 2 besok yang Bandung dia juga nggak ikut karena lagi ada kerjaan keluar. Jadi mobil ini belum bisa turun di kompetisi. Kemarin ini gue beli waktu di acara FD US, karena gue liat mobil-mobil sana tuh rapi-rapi banget ya, mereka pada pakai baut kayak ginian. Nah, ini posisinya buat diganti yang baut-baut ini nih. Ya sebenarnya di sini sih anak-anak motor sih udah banyak yang pakai kayak ginian, dan ini mau kita pakai dibuat di mobil drifting. Selain ada mobil Anin, di sini juga ada mobilnya Diva. Nanti dia akan ikut juga di Bandung, ikut kelas Woman Novice dan juga kelas Novice ya. Nah, itu juga ada mobil SX ya Mas Eki. Oke, sampai sini dulu videonya, dan jangan lupa saksikan di acara di Elite nanti di minggu weekend ini. Kalau kalian pengen lihat mobil ini, datang aja langsung, dan mungkin bisa foto juga sama spesial guest star yang nanti akan datang di sana. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang mobil ini, tulis komen apa yang pengen gue bahas. Dan terima kasih juga buat semua sponsor yang udah mensupport. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.